Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak sih kamu ngerasa harga-harga makin naik, gaji segitu-segitu aja, dan tiba-tiba banyak berita ekonomi yang bikin kepala pening? Rasanya kayak ada sesuatu yang nggak beres. Tapi kita sendiri nggak benar-benar paham apa yang terjadi. Apakah dunia sedang menuju krisis finansial besar? Apakah kita semua bakal kena dampaknya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita nyiapin diri sebelum semuanya keburu terlambat? Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya kita lebih sadar sama situasi yang mungkin bakal kita hadapi. Dunia keuangan itu sebenarnya kayak siklus, ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat sejarah, setiap kali krisis besar datang, selalu ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tanda-tanda itu udah mulai kelihatan? Mari kita lihat satu persatu, dengan cara simple dan gak ribet. Bayangin aja kita lagi ngobrol santai sambil minum kopi, tapi topiknya serius. Karena mau gak mau, ini menyangkut hidup kita semua. Dulu, krisis finansial mungkin cuma dianggap sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kita mungkin pernah dengar soal krisis 1998, 2008, atau yang lebih lama. Tahu nggak? Krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modern itu terjadi di tahun 1930-an. Namanya The Great Depression. Waktu itu Amerika, negara yang katanya paling kuat ekonominya, tiba-tiba kolaps. Pasar saham anjlok, bank-bank bangkrut. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Yang lebih tragis, banyak keluarga harus antre makanan di jalan cuma buat bisa makan hari itu. Dan semua itu berawal dari kepercayaan yang runtuh. Orang-orang panik, buru-buru narik uang dari bank, narik investasi dari pasar. Semua serba mendadak. Akhirnya, sistem ekonomi tumbang kayak domino. Bayangin, orang yang kemarin punya mobil dan rumah besar hari ini tidur di tenda darurat bareng ribuan orang lainnya. Ini bukan cuma cerita masa lalu, karena kalau kita nggak belajar dari sejarah, bisa jadi kita akan ngalamin hal yang sama, tapi dengan versi yang lebih canggih dan lebih cepat. Zaman sekarang krisis bisa datang bukan cuma dari pasar saham, tapi juga dari kripto atau bahkan perang data. Makanya penting banget buat punya kesadaran finansial, daya tahan mental, dan strategi bertahan. Karena seperti yang pernah terjadi di tahun 1930-an, ketika badai datang, dunia nggak nanya kamu siap atau enggak. Dia langsung nyapu siapa aja yang lemah. Tapi faktanya, ketika krisis datang, efeknya nggak pilih-pilih. Dari orang kantoran, pedagang kecil, sampai yang merasa udah mapan pun bisa kena imbasnya. Jadi kalau kamu mikir, urusan ekonomi itu buat orang kaya aja. Coba pikir lagi. Krisis sering dimulai dari hal-hal kecil. Tapi kalau digabung bisa jadi efek domino yang luar biasa. Misalnya, inflasi yang nggak terkendali. Harga kebutuhan pokok makin mahal. Barang-barang yang dulu murah, sekarang mahalnya nggak masuk akal. Bensin naik, listrik naik, harga makanan naik, tapi pendapatan kita gitu-gitu aja. Ini tanda pertama yang sering jadi pemicu masalah besar. Lalu lihat dunia bisnis. Banyak perusahaan besar melakukan PHK massal. Startup yang dulu dianggap keren, sekarang malah tumbang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bank-bank besar mulai hati-hati meminjamkan uang. Kalau bank aja takut, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Yang lebih serem lagi, utang global makin menumpuk. Negara-negara besar punya utang yang jumlahnya udah nggak masuk akal. Beberapa bahkan mulai goyah. Dan biasanya negara-negara kecil kayak kita kena duluan. Coba perhatiin juga harga emas. Emas sering dianggap penyelamat saat ekonomi nggak stabil. Kalau harganya naik drastis, artinya banyak orang panik dan mulai cari tempat aman buat nyimpen uang. Harga emas terus naik. Tandanya, kepercayaan ke sistem keuangan mulai runtuh. Masalah lain datang dari dunia digital. Kripto yang dulu digadang-gadang jadi masa depan keuangan, sekarang banyak yang rontok. Orang kehilangan uang karena investasi yang ternyata nggak seaman dibayangkan. Pasar saham juga ngeri. Banyak saham anjlok drastis dalam waktu singkat. Kepercayaan terhadap ekonomi mulai luntur. Lalu gimana dengan teknologi dan AI? Banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan manusia, sekarang digantikan mesin. Orang-orang kehilangan pekerjaan tanpa persiapan. Bayangin kalau tiba-tiba profesimu udah nggak dibutuhkan.
Mau kerja apa kalau semuanya diambil sama AI? Tapi bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Justru, kalau kita ngerti tanda-tanda ini lebih awal, kita bisa nyiapin diri. Diversifikasi keuangan. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Jangan andelin satu sumber penghasilan. Terus, punya dana darurat itu penting banget. Banyak orang anggap sepele. Sampai suatu saat, mereka kehilangan pekerjaan dan nggak punya cadangan sama sekali. Dan satu hal lagi, mulai bijak dalam berutang. Saat ekonomi stabil, kita sering tergoda ngambil kredit ini itu. Tapi saat krisis datang, cicilan jadi beban mematikan. Jadi, apakah kita sedang menuju krisis finansial global? Kalau lihat tandanya, bisa jadi iya. Tapi ini bukan soal ketakutan. Ini soal kesiapan. Ekonomi itu selalu berputar. Ada masa naik, ada masa turun. Yang penting bukan seberapa besar badai yang datang, tapi seberapa siap kita menghadapinya. Jadi dari semua pembahasan panjang ini, apa kesimpulannya? Mungkin dunia memang sedang menuju krisis besar. Tapi yang lebih penting dari itu, kita sendiri siap atau enggak? Sejarah udah nunjukin. Krisis datang dan pergi. Tapi yang bertahan, cuma yang paham, siap, dan terus belajar. Kalau kamu ngerti dunia keuangan, peluang kamu untuk selamat dari badai jadi lebih besar. Daripada panik, mending mulai cari ilmu, siapkan strategi, dan jangan cuma berharap sama nasib. Karena kalau kamu nggak nyiapin diri dari sekarang, siapa yang bakal nolongin kamu nanti? Pada akhirnya, dunia akan terus berubah. Kadang stabil, kadang goyah, kadang berantakan. Tapi kalau suatu saat badai itu benar-benar datang, setidaknya kamu bukan orang yang berdiri di tengah hujan tanpa payung. Dan percaya deh, kalau kamu sudah paham arah angin, kamu akan jauh lebih siap dari kebanyakan orang. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa membaca keadaan. Jadi, setelah semua yang kita bahas, satu hal yang pasti, dunia nggak akan nunggu kita siap. Krisis bisa datang tiba-tiba, tapi kehancuran finansial jarang datang dalam semalam. Dia ngasih tanda-tanda pelan, tapi pasti. Dan tugas kita bukan menutup mata, tapi belajar baca arah angin sebelum badai beneran nyapu semuanya. Hari ini kita mungkin masih bisa makan enak, masih bisa scroll TikTok, masih ketawa di warung kopi. Tapi kalau kita nggak mulai mikir soal masa depan, bisa jadi besok kita cuma bisa nyesel. Karena dulu pernah dikasih waktu, tapi disia-siain. Bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang punya kendali atas hidup sendiri. Punya persiapan, punya pilihan, punya daya tahan. Karena di tengah dunia yang terus berubah, yang bertahan bukan yang paling pintar, bukan juga yang paling kuat, tapi yang paling cepat sadar dan mulai bergerak. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi yang siap? Atau yang nanti cuma bisa bilang, andai aja dulu, gua mulai dari sekarang. See you in the next video. Dan ingat, lebih baik kelihatan lebay karena siap, daripada keren tapi tenggelam.